Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ja'alanallahu wa iyyakum min ahlil khairi was sa'ada fid dini wad dunya wal akhirah. Semoga Allah jadikan kita orang-orang yang beruntung di dunia, berbahagia di akhirat. Kita sebagai sarib, sebagai sayyid atau sebagai apapun, sah nasabnya atau batal atau apa, pada intinya keinginannya tetap sama, yaitu sa'idun fid dunya, sa'idun fima ba'daha. Amin, Allahumma amin. Kalau diperhatikan, semakin kesini Sayyid Modaqori ini semakin mempertegas bahwa beliau itu sepakat dengan Kiai Haji Imaduddin. Ya mungkin artinya adalah juga membatalkan nasabnya Sadah Ba'alawi. Dengan narasi-narasi yang tajam sekali bahkan ya. Jadi bisa-bisa berdosa kalau masih mengaku sebagai cucu Rasulullah padahal sudah tahu nggak ada kitabnya. Kalau yang zaman dulu mungkin tidak tahu, tidak apa-apa. Tapi kalau sekarang sudah tahu, maksudnya Habib-Habib itu sudah tahu nggak ada kitabnya, masih merasa sebagai keturunan Rasulullah, maka masuk kepada man intasaba ila ghairi abihi, bernasab atau menyandarkan dirinya kepada bukan leluhurnya atau kepada bukan ayahnya. Itu sangat berdosa sekali. Bahkan ngajak orang-orang untuk membaca kitab-kitab itu, dan kiai-kiai siapapun kalau baca kitab itu akan membenarkan apa yang diucapkan oleh Kiai Haji Imaduddin. Dari sini bisa saya tangkap bahwa Teuku Modaqori ini atau Sayyid Modaqori ini sangat memakai teori kalau nama hilang dalam kitab nasab itu maka nasabnya bermasalah atau bahkan batal. Nah, begitu ya, kira-kira seperti itu. Saya ingat pernah telepon ketua Naat ya. Saya tanya bagaimana pandangan Naat tentang nasab Ba'alawi. Kata ketua Naat, kami tidak ikut campur urusan orang lain. Jadi nggak akan pernah ada Naat itu membatalkan nasabnya orang lain, termasuk nasabnya Ba'alawi. Bahkan Yai Hanan juga tidak pernah mengatakan nasab Ba'alawi itu batal. Jadi kalau dari kalangan Sadah lah yang dengan tegas menyatakan batal, mungkin salah satunya termasuk Teuku Modaqori atau Sayyid Modaqori. Saya hanya ingin bersikap adil. Ketika Teuku Modaqori ini melaunching silsilahnya pertama kali ketika mengomentari nasab seperti di gambar sebelah itu, sayang sekali terputus di situ. Tidak tembus sampai Rasulullah SAW. Entah ada apa, kenapa ditutupi, kenapa nggak sampai ke atas. Ya saya husnudon mungkin karena space layarnya tidak cukup. Tetapi seandainya itu dibuka ke atas, nanti akan terlacak di mana masalahnya. Artinya kalau memakai teorinya Kiai Haji Imaduddin, lolos enggak silsilahnya Teuku Sayyid Modaqori ini? Nah, begitu ya kira-kira ya. Perhatikan yang saya lingkar-lingkarin itu ya. Ini di sebelah ada kitab yang memang disusun untuk menulis nasabnya Ahmad Al-Qushashi yang selalu disebut-sebut oleh Teuku Modaqori ini sebagai leluhurnya, Ahmad Al-Qushashi, Al-Fasi Al-Qushashi kan, itu lingkaran yang tengah ya. Kalau dibaca di situ dalam kitabnya An-Nahrul Jari ya, yang ditulis oleh seorang Syarif Al-Hasani, bahkan di situ dijelaskan bahwa silsilahnya adalah Ahmad bin Muhammad ya, Al-Madani bin Yunus, kemudian bin Ahmad Ad-Dijani. Jadi itu yang saya panah, muara dari silsilahnya Ahmad Al-Qushashi itu adalah Alu Ad-Dijani ya. Kalau Ba'alawi namanya Ba'alawi atau Alu Alwi. Nah kalau ini Alu Ad-Dijani, ini di Palestina kalau tidak salah ya. Nah sambungannya Alu Ad-Dijani itu sama ya, nama-namanya itu sama ya. Kalau dituntaskan sampai Rasulullah itu lewat jalur, ada di situ yang saya garis bawahi itu Al-Arid Al-Akbar bin Zaid bin Zainal Abidin atau bin Ali Zainal Abidin. Bin Zaid di sini Zaid As-Syahid ya, As-Syahid ya. Nah, ternyata kalau kita baca-baca di internet, diketik saja Ibtolu Nasabi Ali Ad-Dijani, ini Alu Ad-Dijani ini termasuk kepada Sadah atau Asyraf Ad-Dakhilah yang dicangkokkan, yang dimasukkan, padahal nasabnya batal. Itu menurut satu tulisan di internet, dan di situ alasannya sama. Ada satu nama yang gagal dalam kitab ulama nasab. Apa yang gagal? Ya ini contohnya.
Kalau di internet itu tulisannya Audun ya, Audun atau Arid ya. Arid bin Zaid. Zaid tidak pernah punya anak bernama Arid. Atau kalau pakai versi yang lain bernama Aud. Juga Zaid tidak pernah punya anak bernama Aud atau Ewad. Bahkan itu inda jami'i an-nasabin. Menurut ulama nasab manapun gitu. Atau menurut semua ulama nasab. Tidak pernah ada Zaid Asy-Syahid itu punya anak yang bernama Arid atau Ewad. Sayangnya Teuku Mudakori ini nggak merilis ke atasnya. Dia pakai jalur yang mana? Entah jalur yang Arid atau yang Ewad. Ya, kan begitu ya. Ya sekarang harus berani dibuka dong. Kenapa? Karena ente ngomentari nasab orang, nasab Anda juga harus siap dikomentari orang, kan begitu ya. Jadi harus dibuka, jangan lagi ditutup-tutup begitu. Kalau di sesi pertama, di diskusi benda itu, di benda kerap itu, kan beliau ini ngegas sekali. Seperti silsilah kami misalnya. Memang ada dua jalur, satu Ahmad Asy-Syaroni, satunya Imam Zaid. Ya mungkin ini yang Imam Zaid maksudnya. Tapi yang manapun semuanya kuat dalilnya. Mana buktinya kuat dalilnya itu? Sehingga dia mempertegas, jadi bagaimanapun saya ini cucunya Sayyidina Husain. Nah, itu sudah sama dengan dalam diri saya mengalir darah Rasulullah, kan begitu. Jadi sama-sama mendeklar sebagai keturunan Rasulullah. Jadi ingat kata kuncinya. Teuku atau Sayyid Mudakori sudah mengiklankan diri sebagai keturunan Sayyidina Husain, keturunan Rasulullah. Berarti juga harus membuktikan seperti ini. Ya kalau mau tes DNA silakan, tetapi ini masalah kitab dulu, rampungkan masalah kitab dulu. Jadi saya sampaikan yang sedikit saja, sekelumit saja ya. Bahwasanya ada satu nama yang gagal. Bahkan di versi lain jalurnya bukan ke ini, tapi ke Musa Al-Kadim. Menyebut nama Zaid juga jalur Musa Al-Kadim. Itu juga sama-sama gagal. Jadi Zaid yang putra dari Musa Al-Kadim itu tidak punya keturunan. Menurut Al-Bukhari, atau minimal itu diperselisihkan. Atau bagaimana lah, silahkan dibuka nasabnya, kemana jalurnya. Biar kita sama-sama tahu. Jangan-jangan juga tidak lolos. Kalau saya tidak pernah membatalkan nasabnya Teuku Mudakori ini. Saya cuma menyampaikan apa yang bisa kita akses bersama-sama. Di mana di situ tertulis dengan jelas Ibtolu nasabi ahli Dijaniyah. Sebagai leluhur dari Teuku atau Sayyid Mudakori ini. Ya sebagai penyeimbang informasi biar nggak omong kosong ya, saya sampaikan satu lembar atau 2 halaman dari kitabnya Asy-Syajarah Al-Mubarakah. Perhatikan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Aqabu Zaid Asy-Syahid. Jadi ini bicara tentang keturunannya Zaid Asy-Syahid. Apakah ada yang bernama Arid atau Iwad? Saya bacakan Bismillahirrahmanirrahim. Aqabu Zaid Asy-Syahid. Keturunannya Zaid Asy-Syahid. Amma Abul Husain Zaid. Ya, jadi dikenalnya dengan nama Abul Husain. Al-Imamus Syahidu. Yaitu imam yang syahid ya. Yuqalu lahu, disebut juga Zaidul Azyadi. Ya. Kemudian wa Khaliful Autadi. Wa yuqalu lahu Khaliful Qur'ani aidon. Jadi itu panggilan-panggilannya ya. Zaidul Azyad, Khaliful Autad, Khaliful Qur'an. Fa'akibuhu min salasati banin. Jadi sama dengan Ahmad ya. Anaknya 3. Ini pakai teorinya Kiai Haji Imaduddin. Ini sudah hasr, tidak mungkin ada anak yang lain. Kan begitu. Kenapa hasr? Karena jumlahnya ismiyah. Kemudian ini juga sudah takhsis bil adat ya. Jadi sudah qot'i, cuma 3, pintu tertutup untuk memasukkan nama yang lain lagi. Apakah termasuk di sini ada nama Arid atau Iwad? Nah, kita lihat siapa yang 3 itu ya. Yang pertama Al-Husain ya, yaitu Husain. Ya. Kemudian yang kedua adalah Abdullah ya, di bawah itu. Yang ketiga adalah Isa. Nah, jadi cuma 3 ya. Husain, Abdullah, Isa. Nggak ada nama Arid, nggak ada nama Iwad. Ya.
Jadi kalau misalnya mau dimasukkan ke sini, ya ganti namanya di antara yang 3 ini. Tetapi siapa putra dari Arid atau Iwat itu juga sesuaikan dengan nama-nama putra dari yang 3 ini. Salah satunya mana yang dipilih. Mungkin begitu ya kalau mau terdaftar. Jadi inilah kita mencoba menerapkan teori ini untuk nasabnya Sadah Ad-Tijani, termasuk leluhurnya dari Sayyid Muda Qori. Ini pembahasan ilmiah ya, saya bacakan kitabnya, semoga bisa difahami. Allahumma hadina atas sabil ya. Kalau Teku Muda Qori misalnya punya hujah, oh kami nasabnya bukan ke sini, tapi ke Ahmad Asy'aroni, silahkan dibuka. Toh teori ini juga nanti akan dipakai lagi, biar kita tahu lolos apa tidak ya. Allahumma hadina atas sabil. Lah kenapa enggak berani Gus? Sampean berani komentari nasab saya tapi nggak berani melanjutkan ke persoalan yang lebih serius. Saya tidak membatalkan, hanya mencoba bagaimana kalau sama-sama dicari kitab sezamannya. Sebetulnya bagus kalau Sayyid itu ada, ya dijawab aja. Toh ada dan tidak adanya, saya tidak pernah mengatakan batal. Saya pertegas itu. Mungkin Teku nggak menyimak semua. Saya nggak mungkin saya membatalkan nasab siapapun. Nasab Wiro Sableng lah saya percaya. Kecuali kalau misalnya saya bilang kalau nasab Anda sah buktikan. Nah, itu berarti saya juga menantang Mbak Alawi untuk membuktikan. Oh, saya nggak begitu kok. Cuma mencoba menerapkan metode kitab sezaman itu. Ada nggak? Kan keren kalau ada. Kecil kali kalau ngejawab pertanyaan sampean Gus Jaini, kecil, mudah banget bagi saya. Betul. Sampean kan masih ngambil jalur kitab yang nggak jelas sampean, ya kan? Dari Facebook sampean ambil, ya kan? Ya gitu. Tapi ya coba kalau berani kita diskusi terbuka, biar teman-teman di dunia maya tahu gitu, Tuan Guru. Gimana, siap nggak? Nggak seru, Gus, nggak seru kalau sampean masih pada prinsip diri sampean itu nggak berani ngambil sikap yang mantap. Kan kebenaran itu harus diungkap, ya kan? Jadi kalau kebenaran harus diungkap berarti sampean harus berani membuktikan satu kebenaran gitu, Gus. Nah, sampean kan sudah mulai ngotak-ngatik nasab saya kan gitu. Nggak masalah, saya senang itu, bahagia saya, setuju saya. Ya, karena proses kebenaran. Tapi kalau saya membahas secara pribadi saya ya kurang pas gitu, Gus Jaini. Atau sampean ada waktu sowan lah main-main ke tempat saya biar kita bahas secara intern gitu, kalau nggak mau sikapnya secara universal di media gitu loh. Jadi enak gitu sambil ngopi. Kita kan intinya kalau saya pantang takut kalau membalas nasab, pantang takut saya. Karena berdiri saya kepada hak gitu, Tuan Gus Jaini. Ya Allah, beda sama Bang Alawi, kabur-kaburan. Nggak berani, karena memang mereka nggak punya data. Kitab mereka nggak bersambung. Kalau saya punya data kitab yang bersambung. Di abad 5 Hijri juga ada. Ya, walaupun ada di kitab-kitab lain yang nggak menyebutkan, karena itu sifatnya ijmali, tidak tafsidi. Begitu Gus Jaini. Subhanallah, ajib antum, Masya Allah. Lanjutkan perjuangan. Oh gitu. Kalau pandangan secara pribadi Teguh ini gimana tentang komentar Gus Zaini ini? Saya sih sebetulnya dia itu kurang bijaksana. Kalau dia nggak mengetahui betul tentang nasab seseorang, ya nggak usah di framing dulu lah. Harusnya dia cross check ke saya secara private, terus kita pelajari bersama kalau untuk mencari kebenaran ya. Tapi selanjutnya ya kalau dia memang nggak punya janji untuk mengikuti jalur yang dia tuntut, nanti terjawab dia nggak mau taslim dan tidak mau ikut dalam membatalkan nasabnya Pak Alawi sesuai dengan dia omongkan bahwa tesisnya Kiai Iman merungkat saya, ya dia harus berani mengungkapkan bahwa Pak Alawi memang batal gitu loh. Tapi kalau enggak ya
tergantung. Kalau memang saya mau jawab bisa saya jawab, kalau enggak ya enggak. Saya lihat perkembangan dulu karena sekarang saya lagi konsentrasi dari permasalahan diskusi ke depan di Syarif Hidayatullah, terutama di UI nanti yang bersangkut dengan kolom yang saya tutup dalam apa yang saya pernah sampaikan di YouTube saya terkait nasab saya. Itu kan ada yang saya tutup berapa nama itu tujuannya untuk supaya tidak semua orang tahu gitu loh. Karena nama-nama yang saya tutup itu adalah kata kunci daripada keturunan kakek saya gitu ya. Jadi memang harus saya tutup, bukannya tidak tahu nasab itu jalurnya gitu loh. Jadi saya tutup supaya tidak mudah terbongkar rahasia di balik nama kakek saya Syarif Burhanuddin ke atas gitu loh. Nah, jadi saya invisalkan supaya tidak dapat diketahui banyak orang gitu. Karena pada saat ini kami bangsa Aceh yang punya jalur keturunan Tengku Cidipasi perlu untuk memberikan satu kajian mendalam atau mengkaji secara kajian mendalam terkait nasab-nasab Tengku Cidipasi ke atasnya. Maka saya tutupi supaya tidak banyak orang yang mencatut gitu loh. Itu tujuannya. Ya saya rasa itu hak bagi saya. Nah, adapun dari Said Kusasi ke bawahnya itu insya Allah sesuai dengan data-data yang mewujud ya. Nah, terkait yang dikatakan Gus Jaini ya, saya sampaikan sekali lagi, akan saya jawab baik secara live ataupun diskusi sama beliau, diskusi santai ya, akan saya jawab sesuai dengan makalah-makalah yang diperlukan. Namun demikian, karena beberapa waktu ini saya sedang sibuk menyiapkan persoalan-persoalan terkait nasabah Alawi, ya harap bisa dimaklum begitu kira-kira. Mudah-mudahan habis bulan ini bisa kita lakukan diskusi terkait nasab saya begitu. Semoga dapat dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.